Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Praktik Segitiga Restitusi. Saya Eli Farida, calon guru penggerak Angkatan 9 UPTD SMP Negeri 5 Sampang, Kabupaten Sampang. Dibimbing oleh Ibu Endang Sulistiawati dan Bapak Rosidi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Dan restitusi fokus pada solusi. Inilah gambar segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama. Selasa pada jam ketiga, saya tidak bisa mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas karena ada rapat persiapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di aula sekolah. Sebelum rapat, saya menyempatkan masuk kelas untuk mengabsen dan memberikan tugas pada siswa. Dan tugas itu harus dikumpulkan saat jam saya berakhir. Setelah rapat, saya mengoreksi tugas siswa yang sudah ada di meja saya di kantor. Selesai mengoreksi, saya menyadari ada satu orang siswa yang bernama Safa tidak mengerjakan tugas. Padahal siswa tersebut pada hari ini masuk. Saya memanggil siswa tersebut untuk menanyakan mengapa tidak mengumpulkan tugas. Ternyata Safa belum selesai mengerjakan tugas karena tadi izin ke ketua kelas untuk ke kamar mandi dengan durasi setengah jam. Sehingga dia tidak menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Safa juga mengakui bahwa dia tidak hanya pergi ke kamar mandi, tetapi juga membeli jajan di Kopsis karena dari pagi belum sarapan.
sini sama ibu kenapa? Iya Bu, karena saya akan menyelesaikan tugas. Oke. Ibu tahu kamu itu tidak mengerjakan tugas, pasti ada alasannya. Iya Bu, saya menyesal. Salva tadi masuk kan ya di jam bahasa Indonesia. Iya Bu. Tapi ibu tidak menemukan kamu mengumpulkan tugas waktu ibu mengoreksi. Saya belum mengumpulkan tugas. Tadi saya lapar, belum sempat saya lapar. Jadi saya izin ke ketua kelas untuk ke kamar mandi dan saya memampir ke Kapsis. Kenapa nak kamu tidak jujur saja sama ketua kelas kalau mau kopsis? Saya tidak takut diberi izin. Safa ingatkan ya keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dan kita sepakati bersama. Ingat Bu, harus jujur dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat? Saya akan menyelesaikan tugas sekarang ini juga dan akan saya kumpulkan. Oke, ibu tunggu ya tugasnya ya. Ya Bu, terima kasih, saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oke, siap. Kasus kedua. Pada saat saya mengajar di kelas 8, ada 2 orang siswa yang bertengkar yaitu Lia dan Siva. Lia kesal kepada Siva karena mencoret buku tugas IPA yang akan dikumpulkan pada hari itu kepada Ibu Dinda. Ada siswa yang melapor kepada saya kalau ada siswa kelas 8 yang bertengkar. Akhirnya, saya memanggil 2 siswa yang bertengkar. Lia kelihatan marah pada Siva dengan memalingkan muka. Kemudian, Siva menjelaskan kalau Siva tidak sengaja mencoret buku tugas Lia. Siva bergurau dengan teman di sebelahnya. Lia dan Siva. Tadi ada anak kesini datang melaporkan karena kalian bertengkar di dalam kelas. Bertengkar karena apa, Ma? Bu, tugas IPA saya dicoret sama Siva. Pasti Lia kesal kan ya? Iya Bu. Ya, tapi kan itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak harus dengan bertengkar kan? Malu kan didengar teman-temannya? Iya Bu. Ibu yakin Siva pasti punya alasan kenapa Siva bisa mencoret bukunya Lia. Tadi saya bergurau dengan Ahmad dan tidak sengaja mencoret buku Lia Bu. Oh begitu. Sekarang bagaimana cara kamu untuk memperbaiki bukunya Lia? Saya akan menulis lagi tugas Lia dan mengumpulkan ke Ibu Ulfa Bu. Apa Lia setuju dan bersedia memaafkan Siva? Iya Bu. Sekarang Siva minta maaf sama Lia. Oke, sekarang sudah ini ya, tidak ada lagi permusuhan di antara kalian, tidak ada yang bertengkar-tengkar lagi, ya. Siva, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar hari ini? Saling menghormati dan bertanggung jawab. Menurut kamu, apakah kamu yakin kalau kamu menerapkan keyakinan kelas yang telah kita susun bersama, kamu tidak akan berbuat seperti ini lagi? Yakin Bu. Oke, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melanggar keyakinan kelas yang telah kita susun bersama? Saya akan berusaha untuk melakukan perbuatan yang tidak mengganggu orang lain. Oke, Ibu percaya ya, berarti kamu sudah berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dibimbing oleh ibu saya, merasa sangat senang karena ibu tidak menghukum saya karena tidak mengumpulkan tugas. Tapi saya merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah yang saya buat dengan cara mengumpulkan tugas. Biasanya setelah saya melakukan pelanggaran, saya dihukum. Tapi tadi waktu saya bertengkar, ibu tidak menghukum saya. Maka dari ini saya merasa harus bisa mengatasi kekacauan yang telah saya buat dengan cara meminta maaf dan menulis kembali tugas Lia yang telah saya coret. Saya belajar menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Demikian praktik segitiga restitusi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.